Hai, selamat datang di RDSD Channel. Dia adalah remaja laki-laki yang lahir pada tahun 2002. Namanya Vanya Krapivin dan tinggal bersama ibunya yang bernama Natalia Krapivin. Mereka berdua tinggal di rumah susun subsidi pemerintah di kota Severodvinsk, Rusia. Rumahnya itu kecil, cuma 4x4 meter. Cukup karena ayahnya Vanya tidak bersama mereka, karena kedua orang tuanya udah berpisah sementara. Sang ibu mencari nafkah dengan membantu tetangga yang punya bisnis makanan. Vanya ini bukan tipe anak yang suka gabung dengan teman-temannya. Gurunya mendefinisikan bahwa dia ini adalah anak yang suka menyendiri, tapi bukan berarti antisosial. Jadi pulang sekolah, ia langsung pulang ke rumah dan enggak mau diajakin main ataupun mampir kemana-mana sama temennya. Jadi hidupnya lurus, bahkan sang ibu bilang dia lebih suka nongkrong di lantai atas rumah susun mereka. Nah, dalam bangunan rumah susun mereka kemudian dikatakan muncullah seorang penghuni baru di lantai paling bawah. Seorang pria yang bernama Roman Pronin yang usianya 37 tahun. Dia tinggal sendirian di rumah susun yang berada di lantai bawah tersebut. Dan kemudian diketahui dia adalah seorang residivis mantan tahanan yang pernah dipenjara karena kasus pelecehan seksual pada seorang anak. Namun dia udah dibebaskan selama 2 tahun terakhir. Sebagian tetangga was-was sama keberadaannya. Sebagian lagi berpikir, ya orang mungkin bisa aja berubah. Mungkin dia udah tobat, karena buktinya setelah 2 tahun si Roman ini bebas, nggak pernah buat kasus lagi. Hingga pada 3 Mei 2017, saat itu Vanya berusia 15 tahun. Baru pulang sekolah sekitar jam 2 siang, masuk ke dalam rumah susunnya, tapi ada yang aneh, karena dia mendengar ibunya teriak-teriak dari dalam, sedangkan pintunya terkunci. Nah, dengan menggunakan batu, Vanya pun berhasil mendobrak masuk ke dalam rumahnya, sehingga ngerti kenapa tetangganya nggak ada yang mau bantu. Atau mungkin mereka sibuk di dalam rumahnya masing-masing, atau mungkin lagi pada keluar semua. Yang pasti, kejadiannya ini siang hari. Saat masuk ke dalam rumah, Vanya melihat ibunya sedang diperkosa oleh si tetangganya yang bernama Roman Pronin tadi. Yang parahnya, si ibu juga dalam keadaan berdarah-darah karena sambil ditusuk dengan pisau. Si Vanya ini mikirnya hanya ingin menyelamatkan sang ibu, enggak mikir keluar untuk memanggil bantuan. Kemudian dia melihat ada dumbbell barbel yang 3 kiloan miliknya sendiri, lalu mengangkat dumbbell barbel tersebut dan berusaha memukul si Roman Pronin tersebut. Tapi ternyata si Roman berhasil menghindar lalu menendang perutnya Vanya sampai dia terlempar ke belakang. Dumbbell barbelnya terjatuh dan terus dipungut deh sama si Roman. Dan disinilah kisah itu menjadi sangat ngenes. Roman memukul kepala Vanya berulang kali dengan barbel tadi sampai kepala Vanya hancur. Vanya berteriak sekuat tenaga dan sang ibu juga katanya berteriak sekuat tenaga. Roman jadi panik lalu menikam sang ibu dengan pisau katanya sampai 27 tusukan. Kemudian dia kabur meninggalkan suatu keadaan dan juga pemandangan yang sangat mengerikan di dalam rumah susun tersebut. Hingga kemudian bantuan pun datang. Kemudian dikatakan sang ibu Natalia masih selamat walaupun dengan 27 tusukan di tubuhnya. Sementara sang putranya Vanya Krapivin dinyatakan koma selama 1 tahun. Jika kita lihat kondisinya Vanya, mungkin sebenarnya antara hidup dan mati. Tengkorak kepalanya sudah mengalami beberapa kali operasi perbaikan struktur. Bahkan 1 tahun dalam masa koma, sang ibu ini jarang katanya menemani Vanya karena enggak sanggup untuk melihatnya. Kemudian sang ibu muncul di acara TV sana-sini, jadi katanya ini untuk mencari dana guna operasi Vanya yang berulang kali dan juga biaya perawatan yang enggak murah. Bahkan beberapa kali dokter di Rusia ini udah mau membawa Vanya ke Spanyol guna operasi lanjutan namun gagal. Karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan itu, tubuhnya itu sangat rapuh. Untuk makan aja pakai selang, bahkan pernapasannya dibantu pergerakan otak dan syaraf tubuhnya itu sudah mati. Seakan-akan metabolisme tubuhnya udah enggak berjalan, namun jantungnya aja yang masih berdetak. Istilahnya secara penglihatan kita dia seperti udah meninggal dunia.
Namun, jantungnya masih berdetak selama 1 tahun. Sementara sang pelaku Roman Pronin kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuntutan 2 percobaan pembunuhan dan juga kasus pemerkosaan. Lalu, sang ibu Natalia katanya mulai kena nyinyir sama netizen karena jarang nemenin Vanya di rumah sakit dan hanya pansos katanya muncul di semua berita di TV. Padahal ibunya memang ngaku pansos buat ngumpulin dana untuk berobat anaknya, bukan pansos buat jadi ngetop dan naikin jumlah follower. Terkadang ya, banyak orang asal jeplak aja tanpa tahu bagaimana kenyataan di baliknya. Sampai kemudian 1 tahun setelahnya, tepatnya Juni 2018, dikatakan Vanya mulai sadar dan mulai menunjukkan gejala membaik. Karena dia katanya sudah mulai bisa bernafas normal dan juga bisa mencerna makanan secara alami. Serta dia juga sudah bisa merespon orang lain. Ahli bedak terbaik di Rusia, Dr. Leonid Russell mengatakan plat titanium yang ditempelkan pada tengkorak kepala Vanya mulai memberikan topangan, jadi sifatnya sudah bisa menegakkan kepalanya sedikit. Dia pun mulai bisa duduk dan juga berbisik. Dan yang selalu dia cari adalah ibunya. Kayaknya dia mau memastikan ibunya selamat sejak kejadian itu. Namun tetap saja, manusia berencana dan bertindak, Tuhanlah Maha Penentu segalanya. Pada Oktober 2018, tubuhnya mulai diserang virus dan juga bakteri yang menipiskan sistem kekebalan tubuhnya. Ia mulai kena flu yang berkepanjangan setelah dia masa super kritis di rumah sakit. Vanya Krafivin pun meninggal dunia pada Desember 2018 saat usianya sudah menginjak 16 tahun. Dengan ini kemudian sang pelaku Roman Pronin didakwa ulang, jadi tuntutannya pembunuhan dan dipenjara seumur hidup. Sang ibu Natalia dan juga beberapa tetangga katanya menuntut pemilik rumah susun atas kasus tersebut karena membiarkan seorang mantan narapidana tinggal di sana, seakan gak peduli dengan keselamatan para penghuni lainnya. Bagaimana menurut kamu kisah anak yang menjadi pahlawan bagi ibunya tadi? Apa menurut kamu mereka salah karena melawan penjahat? Mungkin harusnya teriak ke tetangga. Atau memang seorang anak pemikiran mereka hanya ingin menyelamatkan sang ibu dengan kekuatannya sendiri? Tulis komen kamu di bawah ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini dan klik subscribe serta tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.